Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Barana ingin mempresentasikan pengecoran logam tentang sejarah tungku. Tungku pengecoran logam memiliki beberapa jenis metode pengecoran. Ada berbagai jenis tungku pengecoran aluminium yang sudah dikembangkan, antara lain tungku yang menggunakan bakar gas yang dibuat oleh Mage 2010, yaitu dengan cara mengoptimalkan desain dari tungku pengecoran logam non-ferro jenis portable yang menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Berbagai macam tungku pengecoran aluminium yang sudah dikembangkan, diantaranya adalah tungku yang memiliki mekanisme tahan terhadap listrik untuk pengujian performa oleh Ismail Mukhtar di 2014. Adapun tungku pengecoran aluminium gas berbahan bakar padat dengan sistem aliran udara paksa dengan menggunakan blower oleh Winarno tahun 2000. Pengertian tungku. Tungku peleburan ialah sebuah alat yang berfungsi untuk meleburkan material non-ferro pada proses peleburan atau casting atau untuk memberi panas pada material dalam proses heat treatment, dan gas buang yang dihasilkan dari pembakaran akan bereaksi langsung dengan logam cair. Maka jenis bahan bakar yang akan dipilih menjadi sangat penting. Bahan bakar padat dipertimbangkan akan membentuk bahan partikulat yang dapat mengotori aluminium cair yang ada pada tungku. Oleh sebab itu, pada proses peleburan aluminium cair tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar yang terdapat unsur sulfur, sehingga dalam proses pengecoran ini ditambahkan opsi dengan gas sebagai bahan bakarnya, karena gas buang yang dihasilkan tidak mengotori logam cair di dalam tungku dan tidak menimbulkan limbah sisa pembakaran. Tungku industri, jenis dan tungku. Sebuah tungku induksi atau tanur induksi adalah tungku listrik di mana panas diterapkan dengan pemanasan induksi logam. Keuntungan dari tungku induksi adalah proses peleburan hemat energi dan baik dikendalikan bersih dibandingkan dengan kebanyakan cara lain peleburan logam. Deskripsi: 1 mel, 2 water cooled coil, 3 yokes, 4 crucible. Secara umum tanur induksi digolongkan sebagai tanur peleburan melting furnace dengan frekuensi kerja jala-jala 50 Hz sampai frekuensi 1000 Hz, dan tanur penahanan panas holding furnace yang bekerja pada frekuensi jala-jala. Prinsip kerja induction furnace hampir sama dengan kerja transformator, di mana ada lilitan listrik berfrekuensi tinggi, maka akan didapatkan tinggi arus induksi dalam lilitan sekunder yang terdiri dari crucible dan isian logam cair. Nilai frekuensi dalam sebuah tungku induksi nilainya bisa mencapai 2000 Hz, dan tegangan DC-nya pun bisa diatur mengikuti hingga mencapai 8800 VDC. Dalam hal pengaturan nilai-nilai listriknya, frekuensi dan tegangan, sebuah tungku induksi menggunakan komponen utama yang dinamakan tristor dalam panel sumber tenaga listriknya untuk menghindari lonjakan tegangan dan arus secara mendadak yang disebabkan oleh sebuah beban atau besi yang harus secara tiba-tiba atau besi yang semakin banyak volumenya dalam sebuah tungku induksi yang bisa menyebabkan rusaknya trafo sumber tenaga listriknya. Maka dipasanglah beberapa kapasitor DC yang dipasang secara seri dan paralel. Dalam penggunaan sumber arus dan tegangan listrik DC-nya, tungku induksi ini melingkari bejana pemasak berbentuk sebuah semen coran sumur timba yang terbuat dari pasir cetakan khusus, dengan menggunakan pipa tembaga sebagai bahan pengantarnya, dan pipa tembaga ini selalu dialiri oleh air termasuk kabel dan komponen peralatan pada panel sumber listriknya yang berfungsi untuk meredam panas yang ditimbulkan selama proses peleburan berjalan. Ketika sebuah beban masuk dalam bejana pemasak yang dialiri oleh tegangan DC dan nilai frekuensi yang telah diatur besarannya, maka nilai arus yang mengalir akan mengikuti besarannya sesuai dengan nilai beban yang masuk. Nilai frekuensi yang tinggi akan dapat menyebabkan sebuah beban dalam bejana pemasak tersebut melepaskan panasnya, sehingga
panas yang ditimbulkan oleh beban tersebut justru dapat melelehkan beban itu sendiri. Karena panas yang dialami oleh beban akan semakin tinggi hingga mencapai nilai titik leburnya. Arus induksi atau arus eddy memanaskan dan mencairkan bahan isian. Pemilihan frekuensi kerja tanur peleburan sangat erat hubungannya dengan material yang dilebur maupun kapasitas peleburan, mengingat frekuensi kerja yang tersebut untuk akan mengakibatkan terjadinya gejolak cairan atau stirring selama proses peleburan dengan puncak yang berbeda-beda. Sedangkan semakin tinggi frekuensi kerja maka akan naik pula kapasitas peleburan. Dengan demikian kompromi antara kebutuhan kapasitas dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh gejolak cairan terhadap material perlu dilakukan. Tanur penahan panas berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan sehingga memerlukan daya yang relatif kecil namun memiliki kapasitas yang sangat besar. Proses peleburan dengan menggunakan tanur jenis ini dapat dilakukan tetapi harus selalu diawali dengan bahan cair dan pemasukan bahan padat yang dihitung sedemikian rupa agar tidak terjadi pembekuan di dalam tanur. Tungku gas. Kompor adalah perapian untuk memasak yang menggunakan minyak tanah, gas atau listrik sebagai bahan bakar. Kompor mempunyai ruang tertutup atau terisolasi dari luar sebagai tempat bahan bakar diproses untuk memberikan pemanasan bagi barang-barang yang diletakkan di atasnya. Sistem tungku pemanas gas memiliki penukar kalor yang merupakan perangkat seperti tabung logam dan yang memindahkan kalor dari udara pembakaran dari tungku pemanas ke ruangan. Pemanas gas terhubung ke penukar kalor yang mengirimkan kalor ke pipa dan radiator rumah Anda. Tungku bahan bakar padat. Contoh umum bahan bakar padat meliputi kayu, arang, gambut, batu bara, tabel, tablet bahan bakar, heksamin, kotoran kering, pelet kayu, jagung, gandum, beras, gandum hitam, dan biji-biji lainnya. Tungku adalah alat atau instalasi yang dirancang sebagai tempat pembakaran sehingga bahan bakar dapat digunakan untuk memanaskan sesuatu. Tungku dapat sederhana tersusun dari batu yang diatur sehingga bahan bakar terlindungi dan panas dapat diarahkan. Tungku kupola. Kupola adalah alat pelebur yang dipergunakan secara luas pada industri besi cor dikarenakan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. Konstruksinya sederhana, pengoperasiannya mudah. Tungku kupola merupakan tungku peleburan yang biasanya digunakan untuk meleburkan besi tuang. Dimensi atau bentuk dari tanur ini pada umumnya adalah tegak silindris. Bagian dalam dari dapur dilapisi dengan batu tahan api atau BTA yang memiliki sifat tahan panas. Tanur kupola menggunakan kokas sebagai bahan bakarnya. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.